Dahulu merupakan koloni Portugis, wilayah Makau Portugis pertama kali disewakan kepada Portugal oleh dinasti Ming sebagai pos perdagangan pada tahun 1557. Portugal membayar sewa tahunan dan mengelola wilayah tersebut di bawah kedaulatan Tiongkok hingga tahun 1887. Yuk sebelum lanjut mari tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari Live Facts Indonesia. Oke mari kita lanjut. Portugal kemudian memperoleh hak kolonial abadi dalam perjanjian Peking Tiongkok-Portugis. Koloni tersebut tetap berada di bawah kekuasaan Portugis hingga penyerahan kembali ke Tiongkok pada tahun 1999. Makau adalah wilayah administratif khusus Tiongkok, yang mempertahankan sistem pemerintahan dan ekonomi yang terpisah dari Tiongkok daratan berdasarkan prinsip satu negara, dua sistem. Perpaduan unik arsitektur Portugis dan Tiongkok di pusat bersejarah kota tersebut telah menghasilkan pendaftarannya pada Daftar Warisan Dunia UNESCO pada tahun 2005. Awalnya merupakan kumpulan pulau pesisir yang jarang penduduknya, Makau, yang sering disebut sebagai Las Vegas dari timur, sejak akhir abad ke-20 telah menjadi kota resor utama dan tujuan utama. Wisata perjudian. Industri perjudiannya 7 kali lebih besar daripada Las Vegas. Kota ini memiliki salah satu PDB per kapita dan PDB per kapita tertinggi berdasarkan paritas daya beli di dunia. Indeks pembangunan manusia di Makau sangat tinggi, yaitu 0,925, berdasarkan perhitungan pemerintah Makau, dan harapan hidup tertinggi keempat di dunia. Wilayah ini sangat terurbanisasi, sehingga menyandang status wilayah terpadat di bumi, 2/3 dari total luas wilayah dibangun di lahan reklamasi laut. Di Makau, yang dikenal sebagai Las Vegas Timur dan salah satu tempat terkaya di dunia. Di atas kertas, Makau, sekitar 40 mil sebelah barat Hong Kong, adalah tempat terkaya ketiga di dunia, dengan PDB per kapita lebih dari 2 kali lipat PDB Inggris, menurut Dana Moneter Internasional. Angka itu menempatkannya di atas Singapura, Norwegia, dan Swiss, dan hanya di belakang Luxembourg dan Qatar. Kasino-kasino di wilayah itu meraup pendapatan sebesar 28 miliar dolar, 23 miliar pound, tahun lalu, dan meskipun jumlahnya sedikit menurun dibandingkan tahun 2015, data yang lebih baru menunjukkan bahwa para penjudi kelas kakap kembali berjudi. Pajak perjudian menyumbang sekitar 70% dari pendapatan pemerintah, dan kas negara diuntungkan karena ekonomi Cina yang sedang berkembang pesat telah menghasilkan lebih banyak jutawan yang ingin bepergian ke satu-satunya tempat di tanah Cina di mana perjudian kasino legal. Bekas koloni Portugis itu adalah rumah bagi Kim Jong-nam, saudara tiri pemimpin Korea Utara Kim Jong-un yang tewas dalam serangan racun di Bandara Kuala Lumpur di Malaysia. Tempat itu juga merupakan tujuan liburan favorit bagi pejabat pemerintah Cina yang korup, yang datang untuk mempertaruhkan sebagian kekayaan mereka yang diperoleh secara tidak sah, meskipun hal ini telah mengalami penurunan di tengah tindakan keras terhadap korupsi politik di Cina daratan. Namun, selain orang-orang yang sangat kaya di Makau, ada juga orang-orang yang sangat miskin. Data pemerintah menyatakan hanya sekitar 2,3% penduduk Makau yang hidup dalam kemiskinan. Namun, persentase tersebut didasarkan pada pendapatan, dan tidak memperhitungkan biaya hidup yang terus meningkat seiring dengan pesatnya pertumbuhan industri kasino. Caritas, salah satu lembaga amal terbesar yang beroperasi di kota tersebut, memperkirakan bahwa sekitar 10% dari populasi hidup dalam kemiskinan, dengan 7% berjuang untuk memenuhi kebutuhan pangan pokok. Pemerintah tidak dapat melakukan apapun untuk membantu orang miskin karena korupsi merajalela, kata Jose Pereira Coutinho, seorang politikus Makau dan pemimpin partai pro-demokrasi di wilayah otonom tersebut. Hanya orang kaya yang didengar oleh pemerintah, sementara orang miskin diabaikan dan menderita. Semua tanah dicadangkan untuk kasino, dan alih-alih membangun perumahan untuk orang miskin, pemerintah memberikan lebih banyak alokasi untuk meja permainan. Coutinho menyalahkan sistem politik Makau, di mana kepala pemerintahan, yang dikenal sebagai kepala eksekutif, dipilih oleh komite yang tidak dipilih dan lebih dari separuh badan legislatif ditunjuk oleh organisasi profesional dan pemimpin kota. Dengan mayoritas pro-Beijing di badan legislatif, dan kepala eksekutif Fernando Chui yang memerintah tanpa lawan, politik Makau didominasi oleh politisi dan taipan yang setia kepada Cina. Prioritas utama, tak pelak lagi, adalah pertumbuhan dan stabilitas. Pemerintah memberi setiap orang 9.000 pataca setahun untuk menutup mulut mereka tentang politik, katanya, mengacu pada skema pembagian kekayaan tahunan senilai sekitar 925 pound untuk setiap penduduk.
tetap. Namun itu tidak cukup, itu satu gaji per tahun. Itu memberikan kelegaan sementara tetapi penderitaan nyata masih ada. Terima kasih sudah menonton, tetap ikuti Live Facts Indonesia untuk menambah wawasan kamu. Tunggu video berikutnya, dan jangan lupa subscribe, like dan berikan komentar.